Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Terima kasih dan hari ini alhamdulillah bisa bersua kembali dalam acara Tutur Tinular, mencerahkan hati, menjernihkan nalar. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita tokoh yang luar biasa yang kita kagumi dan kita rindukan. Sudah lama kita nggak ketemu. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Sulardi Gondo Mastuti MM. Assalamualaikum Pak Lardi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Said. Bopo, saya lebih suka memanggil Bopo Lardi ngoten ya. Sampun monggo. Kelihatannya kok berlebihan oleh ngalembono. Sampun biasa kemawon. Pak Lardi. Nah, turun rawuhipun Pak Lardi. Nggih, dawuh sami-sami. Forum Tutur Tinular. Nggih, nggih. Bapak Dr. Andes Haji Sulardi Gondo Mastuti MM ini adalah sekarang sebagai Ketua Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau sering dikenal dengan Permadani ya Pak? Permadani, Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus, karena ini pusatnya di Semarang Pak ya. Semarang. Di Kudus ada Permadani. Lalu beliau juga Ketua Kerukunan Sutrisno Wayang Indonesia, disingkat Krisnowangi. Ini juga komunitas pecinta wayang Indonesia. Beliau lahir di Pacitan 23 April 1959. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati. Ya, Kemudian purna tugas 1 Mei 2017 ya Pak. Dan beliau tinggal di Kudus sejak 1983 ya. Jabatan pertama dulu sebagai guru pendidikan luar biasa. Iya. Menika ngantik nih. Antik ini jarang-jarang ya, karena pendidikan luar biasa termasuk di Kudus juga. Meloncat-loncat nih Pak. Kesempatan kali ini secara khusus saya Nur Said, tuan rumah Tutur Tinular, akan mencoba belajar dan ngaji tentang wayang Pak ya. Jadi mohon waktunya ini. Jadi wayang karena baru-baru ini lagi rame Pak. Geger ya. Baru geger wayang. Jadi geger wayang ini. Jadi belum paham wayang lalu kemudian menilai wayang ini kok jadi persoalan ini. Makanya saya jadi pengen tahu termasuk masyarakat generasi milenial juga pengen memahami tentang tradisi atau budaya wayang ini. Mungkin Pak Lardi atau Mbak Lardi bisa menyampaikan cerita dulu lah. Sejak kapan ini jatuh cinta kepada wayang Pak Lardi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Said, para persawan sekalian. Satu kehormatan siang hari ini saya diundang ke studio Centini ini untuk sekedar bercerita tentang wayang bareng-bareng dengan Pak Said. Wah, luar biasa sekali ini. Tadi diperkenalkan saya Pak Said itu meloncat-loncat. Kalau pekerjaannya itu sebenarnya guru anak luar biasa. Luar biasa ya Pak. Dari semula saya ditugaskan itu sebagai pegawai negeri untuk menikah mengemban pendidikan luar biasa. Sudah selesai dan jadi kepala sekolah untuk SLB masih, kemudian jadi pengawas untuk TKSD, jadi kepala UPT sampai selesai. Oleh Pak Bupati mau ditingkatkan lagi tapi kita tidak mau, sudah dari situ saja. Nah, dari situ kita senang sekali pada wayang Pak. Gitu ya. Karena pada waktu itu bermulanya memang sejak kecil sudah senang wayang. Saya dulu itu ketika masih kecil menikah dados ngaji wonten langgar. Jadi kalau sekarang orang ngaji boleh dilanggar. Artinya cara mriki musala nggih. Mriki dulu istilahnya nggih langgar. Langgar nggih, zaman alit kula menawa wonten langgar malah turu ngomah arang-arang. Kathahipun turu ngomah la yen ana wayang. Pak Kiai niku seneng wayang. Berarti para santrinya cara sakniki santri santrinya. Menika
cah sing do ngaji niku digiring jak nonton wayang. Oh, ngoten ya. Lah kula nu nganti apal. Nganti apal cerita wayang. Lajeng ketika nek balai desa ki ana ketoprak yang sampai ditanggap berbulan tobongan niku. Kula ngintik niku. Ngintik sampai hafal benar cerita wayang. Makanya ketika saya sudah jadi pegawai, saya itu mau ditarik ke Kanwil, mau ditarik menjadi pengurus, saya matur pada Bupati saya membina anak luar biasa saja. Tetapi kalau saya di PLB, saya bisa membantu bidang kebudayaan karena saya gitu juga seorang dalang, seorang MC Jawa, menikah di antaranya menikah dalam sejarahnya akhirnya ya wirawiri ke sana kemari. Itu waktu itu masih di kanu ya Pak, di Pacitan. Ya, Mama sudah di sini. Waktu ngaji itu? Oh, ngaji ketika saya ngaji di Pacitan ya. Jadi ngaji saya itu bermacam-macam. Jadi ketika saya jadi mahasiswa di Solo itu juga ada cerita tersendiri tentang yen zaman cah sekolah saiki gampang apa karek nyuwun wong tuane mbiyen wah berjuang dulu itu Pak Said ya. Itu wah sudah kita alami samangke anak-anak yang ngunduh. Jadi anak-anak sekarang itu penak belajar enak. Dia ingin belajar sampai di mana orang tua tinggal mengikuti saja. Jauh dari Pacitan lalu kemudian ke Solo. Nah, di sana itulah saya akhirnya ke pendidikan wayang itu di sana. Karena Solo, saya pada waktu tamat pendidikan di Solo, saya itu ditugaskan sebagai TKS Buci dulu di daerah ya Karisan Surakarta ya. Kebetulan daerah tugas saya itu secara kedinasan itu agama Islam, tidak ada yang non Islam. Tapi tidak ada masjid, hanya satu yang buka dua. Oh gitu ya. Jadi yang namanya coron biyen jenenge langgar musala itu go kandang. Jadi orang yang sholat itu sangat sedikit sekali. Nah, senengannya orang itu ben-benan kerawitan, wayangan, payupan lah. Dari situlah akhirnya saya kuliah jurusan pedalangan di Akademi Seni Kerawitan Indonesia, jurusan pedalangan di ASKI Solo. Motivasinya apa waktu itu? Motivasinya pertama ya senang ya, senang wayang. Yang kedua masyarakat itu senangannya itu, senangannya kerawitan dan wayang itu. Wah, saya pelajari kalau cara saya membangun masyarakat sebagai TKS Buci, sebagai motivator masyarakat. Terus kami menyampaikan apa adanya seperti tugas itu, maka jadi lawan orang-orang itu. Makanya akhirnya saya kuliah itu. Nah, saya mendapatkan suatu mendapatkan suatu tempat yang cocok ini. Nah, kemudian saya adakan pas peringatan Maulid Nabi gitu, saya adakan semacam acara mauludan yang tadinya saya itu hanya bercerita dari 2 orang jadi 4 orang, jadi akhirnya banyak. Satu dukuh itu ada sampai 150-an anak. Oh, itu udah orang tuanya akhirnya ikut ngaji dari yang tadinya hanya cerita sekitar Timun Mas, Andan di Lumut itu akhirnya bercerita masalah agama, dan akhirnya lagi saya belajar wayang ini. Nah, belajar wayang saya belajar dari bukunya karangan Pak Effendi Zarukasi yang unsur Islam dalam pewayangan. Saya mempelajari dakwahnya para wali songo. Wah, saya tertarik sekali itu. Jadi justru di wayang itu banyak sekali unsur Islam. Ternyata wayang yang sekarang itu banyak sekali unsur Islamnya. Makanya kenapa Tayupan jadi orang podo mendem-mendeman, sindene do dingoyoyan? Karena apa? Para penceramah, para dai-dai dulu itu terputus dari sejarah budaya ini. Nah, kita harapkan kebetulan ini setelah saya pensiun punya lahan baru untuk kemana-mana gitu. Memberikan semacam pencerahan masalah budaya Jawa ini, tayub, soal beksan Jawi, soal wayang dan sebagainya. Itu ternyata
unsur Islaminya banyak sekali, banyak sekali. Jadi justru Pak Lardi ini jatuh cinta wayang itu justru sebagai pendekatan untuk menyampaikan pesan Islam. Iya, juga betul. Jadi ya seperti situ, para wali Sunan Kalijaga mungkin gitu juga. Terus terang saya mengidolakan ya. para wali songo, walaupun wali songo itu artinya bermacam-macam ya. Ada yang wali sanha, ada yang wali songo, dan jenisnya bermacam-macam pula kalau kita lihat itu. Tapi saya mengidolakan dalam caranya para wali itu memasukkan unsur Islami ke dalam budaya orang Jawa. Jadi wayang itu sebenarnya sebelum zaman kewalian sudah ada. Cuman pesan-pesannya itu pesan-pesannya betul disesuaikan, betul. Simbol-simbolnya wayangnya juga diganti. Walaupun hampir sama tapi diganti. Jadi kalau dari wayang itu sendiri Pak, memahami wayang itu sendiri itu istilah apa sih wayang itu? Oh wayang. Nah, ini karena ya, betul. Kita sering mendengar wayang tapi makna secara etimologi, terminologis itu gimana menjelaskan itu? Saya akan menjelaskan dari segi bahasa Jawa saja, dari kata ayang-ayangan. Jadi yang dilihat sebenarnya orang nonton yang jan-jane sing ditonton anu nih. Apa namanya bayangannya dari balik layar sana, sini ada lampunya, sini ada geber, lah melihatnya dari sana. Makanya ketika saya kecil, kalau dulu zaman dulu orang nonton wayang itu dari baliknya. Oh gitu. Iya, lah sekarang lain. Lain. Ketika zaman modern itu saya melihat itu dimulai dari kelenteng sini loh, malah dari kelenteng Kudus. Ya. Saya datang pertama kali ke Kudus itu melihat kelenteng di Pasar Baru itu saya heran, kok sindenya itu menghadap ke sini. Lah, mburi tembok itu malah apa ya? Mburi buntu. Apa namanya? Mburi panggung. Itu malah buntu. Jadi orang melihat dari depan. Lah, itu juga ada baiknya. Karena apa? Seni wayang itu dari segi artistiknya juga ada, juga seninya juga lebih banyak hiburannya. Ya, itu banyak sekali pesan yang dimasukkan tuh di sela-sela hiburan itu. Jadi wayang itu awalnya memang lebih ke bayangan, Pak. Iya. Jadi wayang di dalam bahasa Jawa diartikan sebagai kata bayangan, dinamakan wayang karena melihatnya dari balik kelir itu. Tapi ada juga wayangan yang tidak pakai kelir. Nah, saya pernah sering sekali tidak pakai kelir, yaitu di Kelenteng Welaan. Kelenteng Welaan itu lucu. Itu satu model wayangan yang tidak pakai kelir. Jadi ya relatif lebih sulit. Tanpa kelir itu lebih sulit. Kalau wayang wantem jebles itu kalau ada kelirnya kan kelir untuk tataan. Jadi macam lincah itu. Tapi kalau nggak ada kelirnya kan lucu. Jadi gobrak-gabruk gitu. Iya, kita tahu berarti wayang ini memang bayangan ya, termasuk bayangan. Secara ini Pak ya, kalau dilihat dari segi apa namanya? Eksistensi wayang itu sendiri, apakah itu benar-benar apa ya? Imajinatif. Jadi dari segi genealoginya Pak ya. Itu asal usulnya gimana Pak kira-kira itu? Begini Pak Said, jadi wayang sendiri itu sebelum dari sejarah perkembangannya ini bisa kita golongkan sebelum agama Islam atau para wali ini masuk, ini wayang sudah ada. Namanya wayang beber, ini di Kauripan, di Keraton Kediri, di Majapahit dulu, ini sudah ada. Namanya wayang beber. Wayang beber itu sekarang masih ada di daerah Pacitan, Jawa Timur itu ada. Kemudian kalau Jawa Tengah, Sragen, bagian pinggir Bengawan Solo, daerah Tanon itu ada penyungging wayang beber. Nah, tapi wayang-wayang yang lain itu sudah jarang sekali ditanggap. Karena ya orang merasa asing sekali. Lah, yang sangat populer sekarang yaitu wayang kulit. Karena wayang kulit disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi walaupun sekarang juga harus kita akui banyak generasi muda kita ini
pada nggak kenal wayang itu. Ini termasuk keprihatinan kita bersama, Pak. Termasuk ketika kemarin baru ramai setelah ada klaim-klaim bahwa wayang ini haram macam-macam itu ya, Pak. Itu akhirnya kan orang menjadi peduli lagi kepada wayang. Dan kita pada kesempatan ini pun setidaknya bagaimana menyampaikan pesan itu kepada generasi muda, terutama. Berarti kalau dilihat dari genealoginya kan sejak zaman Hindu, Buddha itu sudah ada. Sudah Lalu masuk zaman wali sampai ke wali itu gimana itu, Pak? Terus zaman modern sekarang sudah saya lakukan 3 saja. Sebenarnya banyak pengelompokan, tapi dilihat dari yang terbesar 3 ini saja. Kalau sebelumnya wayang itu memang untuk penyiaran agama Hindu. Awalnya zaman Kediri, zaman Majapahit itu untuk Hindu. Zaman kewalian ini wayangnya jadi sendiri-sendiri. Contoh gini, gunungan seperti ini, gunungan atau kayon, ini pisah tersendiri, wayangnya tersendiri saya ambilkan ini. Oh ya. Termasuk unsur-unsur wayang yang harus ada ini ya. Nah, ini jadi tersendiri. Ini kan wayang tersendiri. Kalau wayang beber ini masih jadi satu. Ini ketika Januari wayangnya masih satu-satu. Zaman modern sudah berubah lagi, sudah ditekuk, sudah dipatahkan begini. Sebelumnya tidak bisa. Sebelumnya bukan zaman wali-wali hanya orang per orang. Orang per orang ya. Jadi agak kaku mungkin, Pak. Agak kaku. Zaman kebetulan tahun malam 17 tahun 18 kemarin, sebelum pandemi pokoknya. Berapa ya? Tahun 18 atau 17? 18. Saya mendapat semacam kepercayaan dari Kadilangu untuk membuka kotaknya warisan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jarang dibuka nih, Pak. Itu sudah bertahun-tahun, ada 50 tahun nggak dibuka karena nuwun sewu katanya orang Kadilangu, terah Kadilangu yang itu kotak itu nuwun sewu bertuah ya. Bisa jadi. Saya juga wong basis kita itu keislaman. Saya sholat aja dulu, baru membuka wayang itu habis maghrib. Itu saya mengambil ketika gawenya Mas Tain ya, Mas Tain dari Trah Kadilangu dengan Pak Bambang Triatmojo putranya Pak Harto itu mendirikan proyek. Itu disuruh mengambilkan 7 wayang. 7 wayang. Jadi Gunungan, Bathara Guru, Semar, Togok, terus Polosoro dan itu 7 wayang. Itu yang peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul. Terus plus 1 ada 1 yang diikutkan kirap itu, wayang itu dikirapkan, yaitu namanya Rebab Kiai Gareng. Yang ceritanya pada zaman dulu ketika Demak Malan Mojopahit, Kiai Gareng Rebab itu kalau dibunyikan ini bisa melemahkan lawan, katanya diyakini begitu. Nah pada waktu itu saya disuruh mengambil 7 tokoh wayang itu. Saya terkejut juga. Karena apa? Ternyata wayang-wayang zaman Kanjeng Sunan Kali tidak sebagus ini, gunungannya tidak sebagus ini. Itu hanya segi 4, atasnya ada segitiganya begitu, dan ornamennya tidak penuh seperti ini. Ya, sokonya ada, sini ada cingkoro bolo foto ada, sini ada gambar pohon iman itu ada dan sebagainya. Besarnya kurang lebih segini, Pak. Besarnya lebih pendek lagi. Ini lebih jangkung yang sekarang. Ini yang sekarang tersimpan di Kadilangu. Jadi itu memang di waktu Pak Lardi buka wayang itu memang masih banyak peninggalannya itu. Peninggalannya sudah tidak banyak. Tinggal sedikit, hanya beberapa seperti Semarnya itu masih asli, Togoknya masih asli, tapi beberapa itu satu kotak itu sudah disulami wayang-wayang baru. Gitu. Jadi kalau wayang baru tak pikir padha wae karo sing wayang pesisiran model sini. Tapi ketika zaman wali Kanjeng Sunan Kali, wayang seperti itu sudah sangat baik. Orang nonton sudah luar biasa untuk menyiarkan agama Islam itu. Ya,
Pelajaran apa yang bisa diambil pengalaman spiritual ini kan luar biasa panjenengan diberi kesempatan membuka Pendura Wayang di Sunan Kalijogo. Setelah membuka itu apa Pak pelajaran yang bisa diambil dari bersinggungan atau bersentuhan dengan peninggalan wayang Sunan Kalijogo ini Pak? Jadi gini, pada waktu itu Pak Bambang Triatmojo dengan istrinya itu datang juga, termasuk tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, dengan Mas Tain akan ceritanya akan mendirikan CV. Kemudian wayang itu dikirapkan. Lah yang kirap itu anak buah kita, orang-orang Permadani banyak itu. Kita membawa sampai 200 orang berpakaian Jawa, 100 laki-laki, 100 perempuan. Di Demak itu? Iya, di Demak. Itu tahun malam Agustus tahun berapa itu? Tahun 17 atau tahun berapa? 2017. Ya, mungkin tahun 2017 atau 18 ya. Saya agak lupa. Nah, wayang-wayang itu dikirapkan. Jadi dikirapkan, disaksikan oleh para tamu, hanya begitu. Kemudian pada waktu itu dilakukan streaming wayangan semalam suntuk, dalangnya dari Jogja. Dari Jogja karena disumbang dari komunitas orang Jogja, tokoh di Jogja sana yang ikut andil dalam CV-nya itu. Nah, hanya untuk itu dipajang di dalam simpingan wayang itu. Nah, kalau rebabnya hanya tidak dimainkan juga, mungkin nggak sembarangan memainkannya itu. Jadi ya mungkin ada ya tidak sembarangan yang jelas. Jadi taruh begitu, tapi kalau wayangnya ditaruh di simpingan itu. Berarti sejak zaman wali sudah ada wayang jadi itu warisan budaya Islam juga. Warisan budaya Islam. Pada waktu itu saya jadi MC-nya, jadi lumayan acaranya megah benar. Jadi kalau sekarang wayang seperti ini kan ini sebenarnya apa namanya Pak? Ini gunungan. Gunungan itu dalam pewayangan dunia pedalangan disebut sebagai kayon. Kayon itu bisa berarti kayu dalam bahasa, bisa berarti dalam bahasa Arab hayun. Artinya hidup. Makanya namanya gunungan ini sebelum wayang dimulai pasti sudah dipanjat dulu. Pasang di depan. Sebagai pembuka. Karena sebagai yang hidup itu yang hidup ya, menghidupkan ya. Dan dalam ketika wayang sudah berjalan, pagelaran sudah mulai berjalan, wayang ini gunungan ini tidak sembarangan mencabutnya. Naik ke atas 1, 2, 3 habis. Nah, ini filosofi sekali itu. 3 Pak ya. Ya, itu baru naik turunnya. Naik turunnya. Nah, ketika wayang sudah mulai dalam semalam itu ada 3 padat, namanya padat Bem atau padat 5, padat 6, padat Songo, padat Manyuro. Ketika padat 6 itu gunungan condongnya ke sebelah kanan. Artinya orang hidup itu masih ngenke marang kadonyan. Jadi suka pada dunia. Kanan itu ya. Ya, kanan. Nah, kalau padat Songo mulai sang soyo dalu rara sabyur kang lintang kumedap itu gunungannya di tengah jejeg. Di debok bagian atas. Itu artinya orang udah mulai dewasa. Mulai dewasa itu ditandai dimulai dengan gara-gara, goro-goro. Nah, istilah goro-goro. Sekarang yang disenangi goro-goro itu. Makanya saya ndalang semalam itu ketika zaman akhir itu hanya berapa jam cerita wayang sing suwe goro-goro ini kan limbuan. Goro-goro itu istilah klimak puncaknya Pak. Ya, itu tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah karena padat Songo. Lah, kalau padat Manyuro itu ke sebelah kiri karena wong wis ngiwakne kadonyan nengenke marang Panembah. Saatnya menghadap pada Tuhan. Makanya nuwun sewu. Ketika saya didhawuhi Pak Bupati dulu supaya jangan pensiun dulu, maksudnya kita masih akan dunia, tapi kita tidak mau, sudah Pak. Kita bilang seperti gunungan ini, orang hidup itu seperti matahari. Ada titik terbitnya, kulminasinya matahari di tengah dan pada saatnya tenggelam. Nah,
kalau saya akan saatnya sudah berasar ini dulu. Ini saya nggak segera tenggelam. Loh ini kasihan generasi setelah saya. Gitu ya. Karena orang hidup itu pasti dalam bahasa Jawanya ada karmopolo. Ya, tapi dalam agama sama. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pasti. Kalau saya tidak turun pada saat turun, kasihan nanti anak-anak saya, cucu-cucu saya ketika akan mereka kandat kebahagiaan dirampas orang lain karena mesti cukup baik dulu lah ini. Ini Pak Bupati karena dia orang Islam ya, akhirnya pada waktu itu sangat dimaklumi itu. Bahasa saya pensiun. Alasannya bisa diterima ya. Saya dipanggil berkali-kali. Jadi itu harus tahu diri ya Pak. Ya begitu ya. Yang paling baik itu tahu diri, orang tahu diri dan mengendalikan diri itu sulit dan abot. Ya seperti dulu zaman reformasi 98 itu kan Pak Harto 98 kan akhirnya turun ya Pak. Iya akhirnya turun. Diturunkan. Iya. Itu peran Mas MH ya. Iya. Itu pelajaran juga. Kalau ini masih ke Kayon Pak ya. Kayon saya kalau membaca Kayon ini kan rumit Pak. Gambarnya aja macam-macam ini. Bagaimana memahami fenomena simbolik dari Kayon ini Pak. Ini supaya kita ini generasi milenial memahami ya. Ini itu penuh dengan makna ya Pak. Ini Kayon benar. Lukisannya, warnanya ini serba simbolik. Simbolik ya. Jadi Kayon dari kata hayun itu artinya hidup. Bahwa kita hidup di dunia ini sebelum ada makhluk-makhluk yang di dunia ini sebenarnya sudah ada yang hidup. Wal awalu wa wal akhiru yaitu Tuhan. Yang Maha itu sebelum ada apa-apa itu sudah ada yang hidup. Dan nanti semua akan kembali pada yang masih ada yang hidup. Ada gunungan atau hayon itu. Nah, itu juga diartikan bermacam-macam. Makanya wayang itu aslinya yang model ini karya para wali, yang model wayang-wayang sekarang. Tetapi harap diketahui bahwa wayang itu banyak sekali jenisnya. Babon cerita wayang itu dari Mahabharata dan Ramayana dari India, tapi sudah digubah. Hasil karya para dulu, ketika para wali. Ini warna simbol namanya Kayon Gapuran. Gapuran. Ada dua Kayon itu. Yang satu namanya sendangan atau samudra, gambar bangsanya ikan dan sebagainya. Belumbangan namanya, Kayon Belumbangan. Tadi akan saya bawa tapi sudah terlalu banyak membawanya jadi ya saya alhamdulillah ada 2 kotak di rumah itu wayang karena memang saya penggemar, pecinta betul saya itu. Nah, ini karakter manusia itu tergambar, watak manusia, hati manusia itu dalam ini semuanya. Nah apa ini gambaran dari Kayon ini generasi milenial nanti bisa menyaksikan. Nah, pemawon nih Pak, yang harus diperhatikan simbol-simbol ini Pak Lardi. Ini ada mestinya kalau yang lumrah atau yang banyak, ini gambarnya ada Cingkorobolo dan Bolupoto. Ini lambang 2 raksasa, yang sini memakai gada, sini pakai. Lah ini dianu ular. Di sana juga ular ini dikuatkan sebagai ular. Kalau Cingkorobolo Bolupoto ini sebagai bahwa kita hidup ini didampingi 2 malaikat. Ada yang dibawakan oleh manusia ada 2 jin namanya jin Khorin dan jin Hafatoh. Nah kalau malaikat 2 itu sama dengan Rokib dan Atid. Itu mencatat amal manusia lah. Simbol gapuranya atau rumah ini tiangnya mestinya ada 9. Simbol Wali Songo. Tiang ini ya? Iya. Mesinipun wonten songo, simbol Wali Songo. Nah, ini pohonnya ini ada cabangnya ada 6, rukun iman. Gitu, itu iman pada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab Allah dan sebagainya, ada rukun iman yang 6 itu. Lah biasanya nggih 3, 4, 5, 6 gitu. Simbol sebagai rukun Islam. Harimau dan ini
sudah dibikin action gambarnya ini ada harimau berik, harimau dengan namanya banteng. Itu simbol nafsu manusia yang namanya nafsu amarah. Amarah itu dilambangkan dengan harimau. Kemudian lawamah itu disimbolkan dengan bantengnya. Makanya namanya banteng atau sapi itu walaupun sedang gayemi, itu oleh pujangga Jawa diambilkan sebagai lawamah diambilkan sebagai simbol sapi atau banteng ini. Nah, nek wong Jawa diarani ngaluama. Ngaluama. Wong ngaluama. Wong itu kok ngaluama iki wong mangan wae ya gitu. Oh ya ini akan puasa ini harus mengendalikan. Makanya harus dikendalikan puasa ya, Pak. Harus dikendalikan puasa. Ada gambar burung, ada gambar merak, ada gambar ular. Itu simbol-simbol nafsu manusia yang 5, sufiyah, amarah, yang satu lagi mutmainah. Mutmainah itu nafsu yang suci. Kemudian ini mangkoro, bahwa apapun yang dilakukan manusia itu tadi dicakap oleh Rokib dan nanti orang itu ditanya dalam kubur juga oleh malaikat siapa yang menanya dalam kubur itu ya ditanya marobuka dan sebagainya. Ketoke gampang ngono guru-guru ora oleh membocorkan ujian lah wong kiai wae oleh lain lagi. Besok itu masalahnya. Sing jawab ki dudu cangkeme. Nalika wong wis mati sing jawab iku anggota badannya ngomong dewe-dewe. Seperti dalam surat Yasin itu ya. Yang ngomong dewe-dewe. Dadi lambene ngomong dhewe mbiyen sok dienggo ngibadah, nggo wirid, nggo zikir, ngomong apik, apa dienggo muring-muring, dienggo sing elek-elek. Terus perbuatan nanti kan bicara sendiri organ tubuh ini. Jadi saksi semua. Iya, jadi saksi semua sebagai burung kepenginan, watak ada kera juga. Makanya setiap gunungan pasti ada keranya, ada ularnya. Iya, karena nafsu manusia. Nafsu merak niku napa maksudnya, Pak? Merak itu barang sing apik to. Barang yang baik sekali. Ya? Jadi pada keindahan artinya manusia iki gampang ketarik yen weruh barang sing apik. Mulane arep poso arep bodho. Iya. Masalahnya podo-podo pada jualan nggih. Pada jualan preman ono sing tutuk klambi sing apik-apik, sarung sing apik-apik ya. Itu harus dikendalikan. Sudah disinggung dalam kayon sesungguhnya ya. Sudah dalam kayon. Ini berarti potret kehidupan manusia. Iya, potret kehidupan manusia. Setiap manusia itu gadah karakter menika. Lawamahnya juga ada, amaran juga hanya iso membatasi pora, iso mengendalikan opora. Itulah bedanya manusia, hewan dan malaikat. Nah, di situ itu yang membedakan. Kalau niki Pak bentuknya kan gunung nih Pak. Ya. Gunung sendiri itu apa makna? Nah, gunung sendiri itu coba ini kita cabut ya. Kita cabut. Kalau ini kita balik. Nah, ini seperti ini kan lambang hati. Godhong waru kan. Betul, makanya kalau orang Madura, ya apa? Dong waru cilik-cilik dong baku ya apa dong baku itu kalau orang Madura. Itu hati ya. Itu hati. Jadi simbol ini hati manusia. Cocok sekali. Jadi inilah simbolisme daripada kayon atau gunungan. Dan itu hati itu yang mengendalikan perilaku manusia. Ya, betul. Ketika hatinya bagus, perilakunya bagus. Iya, dalam Al-Qur'an juga ada itu ya. Dalam Al-Qur'an juga ada. Sakit, perilakunya juga sakit. Nah, itu, makanya yang namanya gunungan ini bisa diartikan dengan bermacam-macam. Makanya pada zaman Nuwun Sewu ya, Nuwun Sewu, pada sekitar tahun 65 atau ke sana, ketika Partai Komunis itu menguasai orang Jawa. Wayang ini diartikan bermacam-macam. Diartikan bermacam-macam. Saya tadi kan mengartikan versi agak Islami. Nah, itu juga wayang itu ada dalam perkembangan zamannya. Tadi saya mengatakan pada garis besarnya dibagi jadi zaman sebelum Islam, zaman kewalian atau keislaman, dan zaman modern ini.
itu pernah ada wayang wahyu, ada wayang wahyu, ada wayang sadat, ada wayang suluh, wayang perjuangan. Lah itu dan banyak lagi wayang. Wayang yang model sekarang itu kan bermacam-macam, bermacam-macam ya. Lah itu diartikan karena apa? Wayang itu diartikan bermacam-macam. Makanya kalau ditanya, Pak Lardi, berapa jumlahnya wayang dalam sing untuk wayangan itu? Wah, niku karek gumantung dalange niku. Dalange sugih ora. Yen dalange sugih seperti Janaka saja. Janaka saja itu wondonya kalau sebuah wayang itu satu wondo. Itu wondo Janaka itu tidak kurang dari 12 atau 15. Itu iya, profil Janaka. Ada yang Janaka wandane anteng, ono Janaka wandane nesu tenan. Jadi kalau kita melihat wayang, seakan-akan wayang Baladewa, ya Baladewa aja. Pada waktu Baladewa iki nesu, kaya ngamukan karena apa? Wayangnya ganti ya. Nah, itu ada wondo geger. Nah, di Baladewa ini ada yang Baladewa pada waktu marah ini wayangnya dengak, geger, gegeran itu ngamuk. Ini seperti nesu tenan, seperti Haryo Penangsang. Nah, dulu Harap ini beralih sedikit pada citra ketoprak ya. Saya dulu pernah sarasian dengan sutradara ketoprak seluruh Jawa. Seluruh Jawa. Di Taman Budaya Nasional di Solo pada waktu itu. Ada Pak Yusuf Agil, ada Bu Marsidah, dan sebagainya. Pada waktu itu terus terang saya mengkritiki kisah Haryo Penangsang. Dan saya mengkritisi Kanjeng Sunan Kudus. Kenapa dalam cerita ketoprak satu Haryo Penangsang itu murid kinasihnya Kanjeng Sunan, kok digambarkan sebagai mabuk-mabukan pada waktu puasa, kemudian janggrungan dan sebagainya. Nah, kemudian Kanjeng Sunan Kudus kenapa sering dilecehkan ke peran yang lucu-lucu kalian? Dua kritik itu yang akhirnya menuai suatu kesimpulan dalam sarasan itu untuk tidak ditampilkan lagi. Cerita Pak Yusuf Agil yang memerankan sebagai Haryo Penangsang, pada waktu perannya tidak yang kumis tebal kemudian kuasar itu tidak yang begitu. Marah diberitahu bahwa Pangeran Surowiyoto dulu itu terbunuh di sungai disebut Pangeran Sidolepen itu, maka lampu yang main biar Pak Yusuf Agil ke sana. Ini pandainya pemain ketoprak ini Pak Yusuf Agil itu. Diberi merah-merah ini. Wah, kayaknya berarti sudah seperti orang marah betul Pak, ini sudah ganti berubah. Nah ini wah, saya salut sekali penyelesaian masalahnya. Sehingga pada waktu itu ketoprak itu sampai ada suatu larangan untuk pada waktu itu dengan sutradaranya Pati juga ada. Untuk sementara waktu tidak menampilkan itu Haryo Penangsang dan tapi sekarang sudah tampil lagi. Saya sendiri nyetel. Malam Minggu itu kalau nggak nyetel ketoprak Pati itu rasanya kok kurang abdol. Rekaman. Iya, sudah rekaman. Berarti kan sebenarnya entah itu wayang, ketoprak itu tergantung kisah dan ceritanya. Oh iya, betul. Pak. Jadi mau diisi ajaran-ajaran apapun ya bisa media betul. Untuk menyampaikan pesan. Iya, makanya tadi saya katakan ya. Kenapa wayang dan tarian itu sampai kok podo maksiat gitu, kenapa? Saya bisa menemukan sebabnya dengan para peneliti budaya. Ini karena para dai-dai yang pada waktu wali dulu kata tayuban itu dari kata toyibun, artinya bayuk, baik. Nyuknya ditata bagus. Contohnya begini, nyempurit. Ini tangannya begini. Ini kan menambahkan alif lam mbak Allah. Gitu ya. Lah kalau kambing itu kan menggabungkan hak mim dal. Itu Muhammad. Itu artinya kalau kita wong bekso seperti cucuk lampah ya, cucuk lampah dalam bekso. Itu ndak boleh mripate pendirangan, ndak boleh. Gerakan tangannya selalu diikuti dengan mata. Lembut ya. Kakinya mengikuti suara gamelan. Artinya apa? Selalu mengikuti ini obayawak. Itu selalu kita introspeksi terus.
Jadi sebagai orang muslim. Nah, obai awak itu anut gong dan kenong. Artinya mengikuti suara gamelan. Jadi orang sembarangan itu. Jadi tapi sekarang endi sing lucu. Wah, ini jadi sudah berubah ini. Jadi gong dan gamelan itu sendiri punya makna. Oh iya, Pak. punya makna. Gong dan gamelan itu warnanya luar biasa sekali karena itu juga ya ini begini. Sejarahnya kalau penyiaran agama Islam selain di Indonesia itu banyak dengan perang dulu ya. Tapi di Indonesia khususnya di Jawa oleh Wali Songo itu nyaris tanpa perang. Karena apa? Masuknya lewat unsur budaya. Lewat unsur budaya. Nah, tadi dikatakan Pak Said kalau dulu Ustadz siapa Safik Basalamah sempat gue kira wayang sempat dihapus lah. Wah, ini saya sudah ketika saya baca dia wah iki golek perkara mesti rame lah, tadi rame tenan seperti ini. Tapi ono hikmahe. Ono hikmahe. Akhirnya orang mulai peduli lagi pada wayang. Sama dengan ketika Malaysia mengklaim reog itu miliknya Malaysia, reog kan jadi laris lagi. Orang mempelajari filosofinya reog, bagaimana cara ngelestarikan reog dan sebagainya. Dulu tidak peduli itu. Termasuk wayang kan sudah diakui sebagai warisan dunia. Warisan dunia. Ya. Itu di Jawa. Itu kan kebanggaan, Pak. Jadi kita harus ini Pak rawat betul. Jadi termasuk ini Pak Lardi ya mungkin tadi di samping kayon ya unsur-unsur yang harus ada dalam wayang itu apa saja, karena ada Pendowo, ada Kurawa macam-macam itu. Bagaimana memetakan secara mudah itu, Pak? Iya, Pak Said. Jadi begini, saya senang sekali diundang pada acara ini. Karena apa? Karena pesan yang tersimbol dalam wayang itu sekarang jarang dicerna oleh generasi muda. Nah, wayang itu sendiri sebenarnya babon ceritanya induk ceritanya itu dari India. Jadi ada Ramayana, ada Mahabharata. Nah, yang di seluruh Indonesia zaman Kediri, zaman Mojopahit itu Mahabharata, ada Ramayana itu dari sana. Namun ini dari fungsinya tadi untuk penyiaran agama Hindu dan hiburan. Tapi zaman kewalian itu karena fungsinya dan juga hiburan oleh para wali itu akhirnya digubah dalam kitab. Makanya budaya Jawa ini pakemnya banyak sekali, bukunya banyak sekali. Kalau tadi belajar serius, Pak. Wah, betul. Makanya saya ketika belajar wayang itu saya sampai kuliah di Solo di ASKI itu sempat hanya 2 tahun saya di sana. Karena saya ditugaskan sebagai guru di sini sehingga saya putus. Tapi di sini saya teruskan. Saya teruskan kursus di Semarang. Masih terus belajar, terus belajar dan belajar Panoto Coro di Permadani itu karena tadi saya katakan referensinya banyak sekali bukunya itu. Nah, dari yang cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata ini digubah oleh Njeng Sunan Kali dan para Wali Songo dalam kitab Paromoyogo yang disebutkan oleh Raden Ngabai Ronggowarsito yang di Paromoyogo yang dikisahkan bahwa para dewa-dewa dalam pewayangan ada Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Brahma, Bathara Wisnu, Bathara Siwah dan sebagainya. Itu adalah turunnya Nabi Adam dari Sayyid Anwar, dari Nabi Sis. Nah, itu sudah karangan para wali. Ini gubahan model Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa Ramayana saja di dunia ini tidak kurang dari 150 versi. Oh, gitu ya. Iya, walaupun garis besarnya sama. Tapi sampai pada cabang-cabangnya. Lah, kalau seperti wayang tadi ada berapa cerita? Banyak. Satu jenis cerita misalnya Parto Kromo Arjuna kawin artinya. Artinya Arjuna kan. Ini bisa dikelirkan bermacam-macam versi tapi garisnya sama. Nanti dapatnya Sembodro, yang mantu Kresna dan sebagainya. Sarannya harus pakai ini. Itu bisa dikelirkan jadi banyak. Tergantung pada dalangnya. Makanya seorang dalang kita ada ulen-ulen dalang ora
ora kurang lakon. Asal ora dijawabne. Yen dalang mboten kirang lampahan. Dadi mbiyen ditakoni saya sok diwadani gitu. Dalange ora kurang apa? Karep aku ngerti aku. Nah, tadi saya katakan dalam kitab Paromo Yoga itu yang Paromo Yoga niku anggitanipun para wali songo, tapi di sempurnakan lagi, ditulis ulang oleh Raden. Mestinya ada. Kalau minimal di Museum Radya Pustaka Solo ada. Nah, saya pernah mengutip dari Museum Radya Pustaka itu tentang catur wedo untuk manten. Itu sampai sekarang masih terpakai. Dimulai ketika dulu Pak Darsono mantu saja di MC-nya, saya ambilkan catur wedo ini mana? Saya dapat dari Radya Pustaka Solo. Iya, ini Pak Dokter Anda jadi Sulardi Gondo Mas Tuti LM ini juga ahli panotocoro. Jadi beliau ini praktisi dan sekaligus pengajar di Permadani ya Pak. Jadi Permadani ini lembaga Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia yang fokus pada pengembangan bahasa dan budaya Jawa Pak ya, termasuk panotocoro di situ. Panotocoro diantaranya. Makanya kita sebagai orang Jawa ya harus Jawa nih. Salah satunya perlu belajar panotocoro khas Jawa ya Pak. Saged. Ojo ngantek wong Jawa ilang Jawane. Wong Jawa ilang Jawane. Ini pesan yang sangat dalam ini. Nggih, saged menika Pak. Tadi saya bawakan anak wayang jane agak banyak. Ini contohnya gini. Termasuk unsur-unsur wayang yang lain, Pak. Ini yang sering orang Jawa ini dikisahkan yakni Bathara Kala. Bathara Kala, Itu kalau ruwatan Murwakala. Ini diartikan bermacam-macam versi. Oh, ngoten ya, Pak. Kalau yang model Islami, saya dengan para kiai itu sempat menyimpulkan bahwa Bathara Kala itu artinya kan waktu. Waktu, laras. Dari dalam Al-Qur'an sendiri ada surat namanya surat Al-Asr. Ad-Duha juga ada. Ad-Duha yang demi waktu banyak. Artinya apa? Waktu itu menangan. Makanya dalam wayang dan pewayangan Bathara Kala itu sulit dikalahkan. Jadi dia kalahnya dengan orang tertentu. Kalau dalangnya ini dalang Kondo Buwono. Kemudian Bathara Kala ini saking tidak taunya wis pokoknya waktu berjalan. Makanya Bathara Kala ini istrinya itu adalah ibunya sendiri. Makanya gitu ya, ini Bathari Durga itu kan ibunya. Ini Bathari Durga dikawinkan. Ini wal asri innal insana lafi khusrin sak terusipun. Lah anak-anak yang versi Islami yang diruat itu kalau versinya nuwun sewu para kiai niki anak-anak yang mestinya sulit pendidikannya. Contohnya bocah untang-anting. Untang-anting itu anak mung siji tok. Bocah kedono kedini utawa kedini kedono, cah loro niku yo angel. Cah telu sendang kapit pancuran kapit sendang. Bocah papat sarobo. Tak pikir, lho, lha yen wong digoleki semono kae entek kabeh kira. Artinya orang-orang yang punya potensi sulit pendidikannya. Jadi itu makanya disimbolkan sebagai ruatan mulut. Ini ada gambar Werkudara. Wah, ini disimbolkan sebagai orang yang sholat dalam Islam. Rukun yang kedua adalah sholat. Dalam Pandhawa itu ada 5. Yang pertama Puntadewa, yang kedua Werkudara, 3 Janaka, 4 Nakula, 5 Sadewa. Lah ini bisa diartikan bermacam-macam juga. Oh gitu ya Pak. Kalau Islam ini adalah rukun Islam. Lah Werkudara ini yang kedua digambarkan tinggi besar dan sakti. Nah, ini ngadepe kadang-kadang tiang-tiang bingung kita saat ini lagi loh kayak Werkudara gitu. Ini para wali dulu menggambarkan madepe ndungklok neng ora kendungkluan ora langak. Lah ini menghadapnya seperti ini. Werkudara sendiri wondone banyak, makanya saya katakan tadi dalang yen arep sing sugih Werkudarane ngantek 15 iso wae wandane bermacam-macam. Tergantung ya. Nggih, ini Werkudara.
Dingkluke niku wujud napa, Pak? Nah, dingkluke ini simbol. Simbol. Sebenarnya wayang pasuryan atau raen ini adalah karakter mengalami karakternya manusia itu. Tapi dalam sini bahwa Werkudara simbolnya karakternya orang yang sholat. Oh. Iya. Makanya dia Werkudara itu punya karakter tersendiri dalam wayang. Sandangannya ini sudah seje karo liyane. Wayangi tangane ini pakai kuku namanya kuku Ponconaka. Ponco 5 kenaka artinya kuku artinya. Nah ini kalau Janaka itu yang ketiga itu simbol zakat. Yang pertama itu Puntadewa simbol ketuhanan. Makanya dilambangkan Puntadewa itu sebagai raja yang berdarah putih. Serba ikhlas, jangankan hanya harta bendanya, nyawanya pun diberikan, istrinya pun diberikan kalau diminta orang. Tapi sing ora trimo dulur-dulure biasanya gitu. Ya itu makanya ketika sholat kan kita harus melihat sujud ya, Pak. Makanya dia termasuk melihat ke bawah itu sebagai wujud sholat, lihat pas sujudan ya, bisa jadi ya Pak. Jadi pada waktu kita sembahyang, mestinya tidak ndangak begitu, tidak boleh. Malah. Tapi terlalu ndungkluk ya jangan. Jadi itu pas sujudan. Ini disimbolkan pakai gelung Minangkara. Ini simbol antara kholik dan makhluk. Makhluk itu yang depan ini, yang belakang namanya kholiknya. Artinya orang Jawa itu harus tawajuh. Harus rendah hati, merendahkan diri, walaupun pinternya ngedok-ngedok bodoh. Orang ngetok-ngetok nih pintere, orang itu. Termasuk tawajuhan kan istilah tasawuf. Iya betul. Betul. Kan ada tawajuhan. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, wayang Werkudara ini artinya banyak sekali. Ini kalau diurai, ini artinya sak buku dewi. Satu wayang lain ini gelungnya ini setelah mempelajari agama. Ini pakai gelung artinya dengan Tuhannya halus senantiasa berbakti. Nah, sebelum belajar agama dalam lakon Dewa Ruci, lakon Dewa Ruci konon dikarang di Sunan Kali. Lakon Dewa Ruci atau Kayu Gong Susing Angin atau bisa diartikan Bimo Meguru, banyak sekali lakonnya, tapi isinya Dewa Ruci itu tidak pakai gelung begini. Ini ternyata Seno Puntadewa aja profilnya sudah berbagai macam gitu ya. Jadi tergantung dalangnya ini mampu mengkoleksi berapa. Ini tadi juga saya bawa wayang Bratasena. Ya. Ini Werkudara atau Bratasena sebelum ketemu dewanya atau lakon Dewa Ruci itu pakai gini nih. Jadi belum digelung. Lah pada waktu nyamar lakon Wiratapara juga menyamar seperti rambutnya diurai panjang. Kalau kainnya tetap kain poleng Bang Bintulu seperti ini. Pakaiannya juga masih seperti ini. Jadi punya karakter nih kalau apa namanya tadi Pak Sofi tasawuf. Tasawuf. Ini dilambangkan bermacam-macam. Coba kukunya masih sama. Oh iya. Selalu kukunya panjang, tajam. Kukunya panjang dan ini simbol daripada Bratasena. Jadi kalau Pandawa itu kan 5 ya Pak. Ya. Jadi 5 sendiri itu memberi pesan apa itu Pak? Ada 5 kan, yang satu apa Pak? Pertama yang mesti kalau dalam filosofi Islam, yang satu itu Puntadewa, Barep ya. Puntadewa itu simbol daripada ketuhanan ya. Yang sangat suka beribadah. Orang suka beribadah. Jadi kesadaran ketuhanan ya. Iya, jadi namanya pangkat, keduniaan itu bagi dia bukan apa-apa. Tidak penting. Makanya dia jadi raja di Indraprasta utawa Ngamarta setelah Babat Wonomarto itu. Bukan karpe dia. Sebenarnya yang disuruh jadi raja adalah Werkudara. Tapi Werkudara juga begitu. Itulah Pandhawa yang bukannya dunia ke ora penting, tapi tidak mendewakan dunia.
Maka Werkudara hormat pada saudara tua. Makanya dilambangkan Puntadewa itu sebagai raja yang lila legowo lahir terusing batin. Nyawanya saja diberikan. Dalam lakon wayang Raja Mara Maling itu malah ketika dia Prabu Puntadewa itu akan sebagai tumbal, dia malah berpesan ojo kantik weruh adik-adikku. Engko ndak dadi gawe. Dadi mungsuhe Raden Indrajala itu malah diberi tahu caranya. Aku mancing Kanjeng Geblumu kowe mlayu. Jadi dia sangat ikhlas. Ora ketang, wong namanya hidup dan mati itu sudah menjadi rahasia ilahi ya. Setelah dia akan ditumbalkan, akan dibunuh, dia malah menjadi Braholo itu. Jadi mungkin Puntadewa ini bisa dikatakan sebagai profil makhluk rohani. Ya, betul. Jadi bahasanya Mbah Sosrokartono ini sugih tanpa bondo. Tanpa bondo itu betul. Bondo ya, rohani ya, Pak. Betul, rohani betul. Itu Puntadewa. Berikutnya setelah Puntadewa. Puntadewa Seno, Werkudara tadi. Terus setelah Seno itu Janaka. Janaka itu digambarkan sebagai wayang sing ganteng bagus dhewe. Enggak, sebelum ke Janaka, Seno sendiri itu profilnya Seno. Memberikan pesan apa? Seno itu sebagai pesan kebenaran, orang yang sholat, teguh dalam sholatnya. Gitu ya. Orang yang punya sholatnya bagus. Itu akan punya keteguhan hati. Punya kesaktian. Jelas akan punya kesaktian. Sakti ya. Tidak mudah dipengaruhi dan dia tidak sembarang dodok, tidak sembarang. Bukannya tidak bisa, tapi dia tidak mau sembarang hanya pada Sang Dewa Ruci, pada Tuhannya dia berbakti. Artinya dia sudah tidak ketabitan rasa syirik sama sekali, mengabdi hanya pada Tuhan. Tauhidnya tingkat tinggi. Wah, luar biasa, tauhidnya tinggi. Kesadaran tauhidnya tingkat tinggi. Hanya mau sujud kepada Sang Pencipta. Ya, itulah pada Sang Dewa Ruci. Iya. Lah kalau Janaka ini dilambangkan sebagai satria. Ndak saya bawa, padahal sebenarnya ada juga. Janaka itu ada 4 atau ada 5 itu. Karena Janaka sendiri bermacam-macam. Ya, sangat terkenal nih. Karena cara dalang ngibarate baguse wong sak jagat dipara loro. Kaya Nabi Yusuf iki. Janaka. Dadi sing separuh dipek Raden Janaka, sing separuh didum wong sak jagat. Gitu ya. Makanya dilambangkan istrinya banyak. Nah, sebenarnya ini hanya simbolis saja. Istri itu dalam pakliran Jawa diartikan sebagai adaptasi. Orang yang pintar beradaptasi. Jadi Janaka itu di kayangan punya istri, di laut punya istri, di bumi punya istri, di dalam bumi, di daratan apalagi, di pergunung punya, di desa punya, di mana-mana punya. Jadi istri atau perempuan itu simbol keseimbangan mungkin ya. Pak ya. Jadi di mana situ kawin dengan Janaka, artinya yang ditekan pada Janakanya ini. Janakanya ya. Iya, dia bisa beradaptasi dengan semua lingkungan, baik pegunungan, pedesaan, dalam laut, dalam air, dalam api. Dewanya api itu Bathara Bromo, itu mertuanya juga. Yang lahir anak namanya Wisanggeni itu. Oh iya. Berarti ini Janaka memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya hidup itu harus pintar beradaptasi. Betul, beradaptasi. Itu dimanapun tetap harus bisa hidup. Nggih. Jadi dalam agama Islam itu disimbolkan zakat. Nah, orang yang zakatnya bagus, itu makanya dia adaptasinya kemana-mana bisa karena suka memberi. Jadi, ini pas momentum Ramadan ini, betul. Saatnya zakat mal. Zakat mal. Itu Janaka ternyata memberikan pelajaran yang luar biasa ya, Pak. Makanya hidup itu sedapat mungkin, walaupun lebih-lebih itu berpuasa. Ketika tidak berpuasa, sukalah berbagi. Ya, orang Islam itu berbagi. Jadi kalau kita kaya, ingat dalam kekayaan kita itu ada hak milik orang lain yang harus kita keluarkan sebagai zakatnya. Berbagi itu wujud peduli. Betul. Gitu, sharing is caring. Nah, ada suatu perilaku seorang kiai atau seorang santri atau orang biasa. Ini besok yang warung. Loh,
orang akan menilai Pak Kai kok gawe turut warung berarti ora dimasak nih karunya lah. Itu salah. Padahal dia ke warung itu tahu bahwa warung itu tempat sarapannya bocah-bocah sing padha ngapalne Al-Qur'an. Anak pondok. Nah, dia ke situ tuh njajakne cah sing pondok. Traktir Pak. Nah, traktir paling cah siji 4.000, 5.000. Katakanlah kalau anak 4, anak 5 itu wah ini luar biasa. Nah, ini simbol daripada Islam itu harus suka berbagi di situ itu. Itu Janoko ada di situ ya Pak. Lah kalau Sadewo itu pertanian dan perdagangan. Ini kembar. Nakulo dan Sadewo. Iya, Nakulo Sadewo itu pertanian. Orang kembar. Orang kembar itu. Ya, sebagai simbol antara pertanian dan perdagangan, simbol ya untuk kesejahteraan dunia lah. Kesejahteraan dunia. Ya. Dunia sebagai wasilah bukan menjadi tujuan. Nah, bukan menjadi tujuan. Tetap makanya Nakulo Sadewo itu kalau sudah mau krido itu artinya ngamuk. Itu tidak ada yang mengalahkan. Sakti sekali. Gitu sakti ya? sekali. Jadi banyak cerita Raden Sudom seperti ini contoh ya, cerita yang sangat fenomenal. Kalau kita ke Bali, di mana itu bulan yang menarikan tarian itu barong itu di kok lupa saya Sukowati maupun Dian Wulan itu ada tari barong itu mengisahkan Raden cerita Sudomolo itu ceritanya Raden Sadewo ketika membebaskan Durga ini dari kutukan sang Bathara Guru itu. Makanya walaupun artinya apa dalam Islam, walaupun ini simbol dari pertanian dan kesejahteraan, itu dia tidak lepas dari mengabdi pada Tuhannya. Jadi Pandowo itu diartikan sebagai orang para orang yang sangat cinta pada Tuhannya, berbakti pada Tuhannya. Tapi tidak melupakan. Nah, tidak melupakan. Makanya pada waktu perang Bratayuda, walaupun wungse iki wong 100, Kurawa itu 100 jumlahnya. Putrinya hanya 1, Dewi Dursilawati, ditambah Raja Sroyo yang banyak sekali dari mana-mana. Itu Pandhawa menang ya. Karena di situ apa? Dilandasi rasa ketuhanannya tinggi. Nah ini luar biasa sekali. Iya itu Nakulo Sadewo ini dagang dan tani ya, Pak, tapi tidak melupakan ketuhanannya, beribadahnya. Ini persis kalau di Kudus semangat Gus Jigang. Gus Jigang, betul. Kayak Nakulo Sadewo. Wah persis Gus Jigang itu kayak Nakulo Sadewo. Gitu, bagus ngaji dagang. Rupane bagus, ya yen wedok ayu. Ya pinter ngaji, pinter dagang. Pinter ngaji ya lanang ya wedok, pinter dagang ya luar biasa. Tidak hanya untuk laki-laki, perempuan, santri laki, santri perempuan ya, Pak. Karena nuwun sewu ya, orang Kudus itu kalau berdagang, kita ke Solo namanya Pasar Klewer. Iku sing masuk iki wong Kudus pirang-pirang. Saya sering ke sana kerep ketemu orang Kudus. Kita ke Pasar Bandung namanya Pasar Baru. Saya dulu mah kuliah di Bandung. Itu wong Kudus pirang-pirang sing setor ke sana. Terutama luar biasa. Ya terutama kain, terutama banyaknya kain. Mungkin, jadi banyak. Ada yang celana, ada yang baju, ada yang ini kerudung ini banyak. Wah ya konveksi. Luar biasa, makanya Kudus itu Gus Jigang betul. Itu Nakulo Sadewo banget. Wah betul. Betul itu. Ya, menarik ini ya. Satu lagi Pak. Iya. Saya sering mendengar hubungan Pandowo dengan Kurawa. Terus ada juga Punokawan. Bagaimana itu relasi? Wah ya luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini Pak Said. Nah Punokawan ini adalah benar-benar produk para wali. Gitu ya? Iya. Jadi dalam pewayangan yang berlaku sekarang itu ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu sebenarnya itu dari kata bahasa Arab. Samir alal khair fatruk bago. Pakunen marang barang sing becik alal khair fatruk tinggalno bago barang kang lacut utawa menika. Itu makanya disimbolkan seperti itu. Makanya namanya Semar ini disimbolkan sebagai orang yang punya semacam syaratan atau
kelangenan ya kata lae bergegek ugek saduli toh mel itu kata-kata Semar. Kalau Durna itu saradane lole somale nol alas dadi wana-wana dadal sewela Durna. Durna niku sinten, Pak? Durna itu penasehatnya Raja Astina. Oh. Jadi sebenarnya dia ini guru. Maha guru. Tapi banyak diselewengkan sayangnya. Kalau wayang Jawa ini Durna ini banyak ditokohkan sebagai tokoh yang jahat. Guru gitu, tapi jahat karena mblasuk ini. Nah, orang Pandhawa itu meguru benar-benar, contohnya Werkudara. Werkudara bisa digelungsui tadi yang saya sampaikan, ketika ketemu dengan Tuhannya disimbolkan itu atau kepribadiannya atau belajar agama. Itu karena karepe Durna kuwi jane kon njegur segara. Lah ngertine Werkudara yen kayugung susu ning angin, itu adanya memang di dasar lautan. Werkudara njegur akhirnya petuk dengan naga Nemburnawa itu. Diwejang oleh Dewa petuk namanya Dewa Ruci itu jati dirinya. Itu Durna. Durna itu sebenarnya pada waktu lakon itu kalau saya yang mendalangkan dulu tidak saya gambarkan sebagai tokoh yang jahat, tokoh yang baik karena dia guru. Biasanya aku guru ya, saya guru. Tapi kalau dalang sekarang ini untuk dagelan biasanya Durna karo Sengkuni itu untuk dagelan. Ini maha gurunya para Pandhawa dan Kurawa. Dia itu sakti tapi sayang salah jalan. Itu Durna. Jadi kembali ke Punokawan itu berarti memang itu produk khas Wali. Ya, Pak? Itu dalam wayang India enggak ada. Enggak ada ya. Dalam wayang Bali itu mungkin Semarnya ada, tapi kalau wayang versi Solo itu kan Semar Gareng Petruk Bagong, Samir Al-Khair Fatruk Bagong. Oh, itu sebuah kalimat. Kalimat bahasa Arab itu. Banyak. 4 berarti, Pak ya? 4. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Oh iya, sering Punokawan itu. Dalam Solo dan Jogja ada begitu. Punokawan kan disebut Puno itu artinya atau pono itu artinya paham, terang, cetha, jelas. Kawan itu artinya konco. Jadi sebagai pengiring yang bisa membuat hati jadi terang, jadi jelas. Akan artinya dia pergi kemana, mencari apa-apa yang dituju. Itu dia jelas. Makanya kalau kita nun sewu nih ya. Ketika saya manasik, saya dulu kadang-kadang bertanya pada yang mengisi manasik itu, saya kalau bertanya tidak di depan publik, tapi setelah baru saya bertanya. Oh, gitu. Maksudnya kenapa ada tawaf? Kenapa ada Hajar Aswad? Kenapa ada sa'i? Kalau itu hanya sejarahnya Siti Hajar, kok hanya sejarah gitu? Maksud Tuhan itu apa? Itu sehingga ketika orang-orang itu tahunya Pak Lardi dalang mbah kaji guru gagagan, nah dikira begitu. Nah setelah tahu kita di sana ternyata kita ya nuwun sewu agak-agak memahami dari maksud karena kita memahami kita insya Allah tidak jadi verbalisme. Sedapat mungkin kita jangan jadi verbalisme. Semakin yakin. Ibadahnya ya semakin khusyuk. Iya begitu. Jadi apa yang dilakukan kita pahami dulu. Itu bagus nih. Masa dengan Mbah Sa'roni almarhum dulu, kemudian dengan Pak Misbah, saya pernah ketika sholat subuh di Masjidil Haram itu pernah Said Sudes itu Imam Masjidil Haram itu membaca surat Rahman itu saya kok menangis terseduh. Itu saya ceritakan. Wah itu ceritanya ada cerita itu. Pengalaman spiritual itu. Iya, Mbah Sa'roni bercerita, Pak Misbah, oh begitu jadinya. Itu wah luar biasa. Wah itu bisa menjadi sesi sendiri. Pengalaman spiritual ibadah haji. Pengalaman spiritual ibadah haji itu. Sesi sendiri. Iya betul. Iya, baik Punokawan ya. Jadi sudah paham kita ternyata Punokawan itu khas produk kreativitas para wali. Tapi Pak Said. Untuk biasanya profil Punokawan ini sebagai profilnya sebagai penghibur. Penghibur kadang ya. Karena sebagai penghibur makanya dalam wayangan semalam itu
luar biasa para pujangga dulu menata tata panggung itu dari jejeran terus Paseban Jawi Limbuan. Nah ini sudah mulai guyon lagon-lagon. Nanti ada Paseban Jawi, ada jejer kedua, sabran ada goro-goro, metu Ponokawan. Itu luar biasa sekali itu. Untuk guyon, untuk nyampluk sana, nyampluk sini, untuk lagu-lagu, untuk sembarang. Nah, makanya saya ceritakan wayangan Sewengi itu cerita wayang paling hanya 2 jam. Lainnya itu hanya untuk Limbuan dan goro-goro terus. Gergeran terus itu. Lalu itu yang membuat masyarakat tertarik. Hiburannya di situ. Itu hiburannya. Tapi pesan-pesan nilainya tidak hilang. Karena ada yang disampaikan oleh Ada yang disampaikan mesti ada. Jadi dalang itu nyangoni para istilahnya nyangoni ya dalam pedalangan para pendengarnya ojo tok leh. Dalam Jawa itu seperti Pak Ali tadi memasukkan unsur agama itu tidak tok leh. Jadi kalau dulu kalau kita lihat sejarahnya Kanjeng Sunan Bonang ya itu ketika memberantas orang Hindu yang berpaham Baiwara Tantra itu ketika dia ada aliran mungkin ya sekte ada semacam aliran sesat, maka ingkungnya itu adalah ingkung manusia. Jadi orang Jawa dulu itu sebenarnya pernah dalam ini yang kadang-kadang nggak diceritakan oleh para jadi sebenarnya sebelum Syekh Subakir datang ke Jawa itu sudah berapa saja para ulama yang nuwun sewu dimakan oleh orang. Jadi ya dikanibal memang. Dibunuh akhirnya sampai Syekh Subakir tumbal itu dalam sejarahnya juga ada, dalam dunia pewayangannya juga ada. Itu luar biasa sekali. Baru akhirnya ini lewat budaya ini. Makanya para wali itu para wali songo kuwi sing asli Jawa ceritane mung Sunan Kalijaga. Tapi kenapa mereka pada jadi dalang? Seperti Kanjeng Sunan Kudus sendiri jadi dalang. Namanya Dalang Widoyoko. Ya, ini bisa kita baca dalam bukunya Pak Imron itu yang dulu yang dulu pernah mengajar kita pernah mengajar di Yayan juga, di Stein juga. Imron Abu Ammar. Bukan. Sebelumnya malah sebelumnya. Saya buku masih apa itu, Pak? Bukunya Wali Songo. Oh, Wali Songo. Dan juga ada khusus Kanjeng Sunan Kudus. Ada. Menyinggung wayang itu. Iya. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali pada pihak Menara Kudus sekarang ya. Taksis ada taksis di bawah pimpinan Mas Najib itu ya. Juga ada Pak siapa? Pak Jalil yang dosen Stein ya. Itu mulai menggali budaya-budaya yang dikembangkan oleh para wali. Seperti dandangan yang mungkin tahun ini tidak ada ya. Karena pandemi ya, suasana pandemi betul. Tapi taksis kemarin juga sudah mulai membuka kajian budaya itu menarik menurut saya ikut hadir juga. Taksis ya, yang kemarin itu saya malah nggak bisa hadir karena saya ada manten itu. Sebenarnya 5 tahun berturut-turut saya selalu hadir. Dan saya selalu mengisi pernah tentang sejak Kanjeng Sunan Kudus itu, pernah mengisi tembang mocopatnya, pernah mengisi ono kidung maksud wengi. Jadi dibarengkan dengan selawatan. Pada waktu itu kita kali diunjuk, Pak. Nggih. Santai monggo. Sekarang Menara Kudus itu kan penggalian budayanya hebat sekali. Saya baru tahu yen Menara Kudus itu ternyata simbol semacam menara tapi itu sebenarnya sangat universal sekali. Itu saya baru tahu. Akulturasi. Ketika usum taksis itu. Jadi pertemuan lintas budaya itu ada di Menara Kudus, Pak. Ada budaya China, budaya Persia. Iya. Makanya saya tidak salah ketika tahun berapa itu ada semacam sarasian menjelang buka luhur Kudus ini di JHK. Di sana ada nuwun sewu Gus Dur belum presiden. Oh gitu. Tapi itu setelah saya sarasian dengan para sutradara ketoprak itu saya sampaikan dan sangat didukung. Gitu ya. Jadi saya artinya
saya katakan tidak salah. Kalau saya terus terang tidak terima. Yen Kanjeng Sunan Kudus diperanke sing lucu-lucu. Nah, itu lakon pelecehan wong tokoh sentral itu kok tokoh sentral. Sembrono. Masa para wali dilakonke ngono. Nggih kalau niki Pak Lardi kadang posisi Pandowo dengan Kurawa seringkali kan antagonis ya. Iya. Ini Kurawa itu sebenarnya memang antagonis. Antagonis ya. Kurawa itu sebenarnya siapa? Dalam ini dalam kerajaan apa ya Pak? Iya betul. Itu kerajaan ini belum disentuh tadi. Iya. Jadi Pandhawa dan Kurawa ini sebenarnya adalah produk dari seorang pendeta yang sangat-sangat sakti dan seorang yang rasa ketuhanannya itu sangat tinggi, yaitu Begawan Abiyasa. Dua-duanya itu cucunya, hanya begini. Ketika Begawan Abiyasa ini sudah sepuh. Dia merasa yen wis tuwa, lah ini yang diambil oleh orang Jawa, termasuk oleh Pak Harto dulu. Arep lengser ke Prabon madeg pendito. Artinya itu termasuk yang saya sampaikan dulu pada Pak Bupati dulu. Ketika kita pensiun ya nanti kita sudah selesai itu kita beribadah. Nah, Abiyasa itu ketika akan lengser ke Prabon itu kerajaan Astino. Nah, namanya Astino. Kerajaan inilah yang nanti akan jadi pusat rebutan namanya Perang Bratayuda itu. Antara Pandhawa dan Kurawa itu. Nah, iya, jadi antara anaknya Begawan Abiyasa ada 3. Yang mbarep namanya Destarata, orangnya buta. Tapi jane padha gantengi ini buta. Yang kedua lah ini ganteng banget ini. Paling ganteng tapi tengeng. Jadi cacat semua itu. Namanya Pandu atau Pandu Dewanata. Yang ketiga anaknya ini pencik. Pencik itu berjalannya pincang. Namanya Widura. Lah kenapa terjadi begitu? Lah ini ilmu anak cacat ini, anak ilmu luar biasa ini. Ini sering saya gunakan. Saya wayangkan ketika dulu di Kaliwungu sana membuka untuk pendidikan luar biasa. Iya, untuk luar biasa ya? Ini cocok. Jadi begini, Resi Wiyasa ini tiba-tiba disuruh jadi raja di Astina. Karena apa? Dewa Brata itu sudah bersumpah. Mestinya Dewa Brata atau Bisma itu yang akan menjadi raja itu mestinya Dewa Brata. Tapi Dewa Brata atau Bisma ini masih muda, dia nggak mau jadi raja. Karena apa? Syarat ayahnya akan mengawini Putri Wirata itu besok bahwa yang jadi raja aslinya adalah anak saya. Nah, pada waktu itu yang anaknya itu Dewi Durgandini dengan Prabu Sentanu, namanya adalah Raden Citrawirya. Pada waktu itu dengan Abiyasa ini sebenarnya etu-etuan kuran, perang-perangan, tapi karena mereka putra raja, ini jadi marah benar. Orang ngajak pakai gaman, padahal Abiyasa sudah jangan pakai gaman. Sudah kita tangan kosong saja. Kakang tidak punya apa. Ini masih saudara, tunggal ibu tapi lain ayah. Nah, setelah gitu akhirnya meninggal si Raden Citrawirya ini. Akhirnya Abiyasa yang jadi raja. Nah, ketika jadi raja, putri buyungan yang dilamarkan oleh Dewa Brata itu diperistri oleh Abiyasa. Dewi Ambika, Ambalika, terus yang satu Dewi Kadri. Yang satu menurunkan Wiyasa. Orangnya buta. Kenapa buta? Abiyasa itu jadi pendeta. Jadi agamanya masih Hindu dulu ya. Jadi tokoh utama agama. Utama luar biasa. Dia sebenarnya sangat tidak pada dunia. Jadi raja itu dia enggak suka juga. Tapi karena disuruh oleh Wicitrawirya akhirnya meninggal tadi. Akhirnya Abiyasa yang jadi raja. Ketika Dewi Ambika ini dikawin. Jadi
putri boyongan berdua nanti diberikan pada Abiyasa ini. Ketika dikawin, dia merem-merem saking Abiyasa orangnya hitam. Wah, berjenggot terus berewok gitu ya. Wah, berewok merem-merem. Akhirnya lahir jadi orang buta. Oh, gitu. Nah, ketika Dewi Ambalika, ibune Pandu, ketika dikawin oleh Abiyasa, dia miring-miring gitu. Makanya ketika lahir, anaknya dadi tengeng. Sejarahnya begitu. Nah, kenapa ini mancat-mancat? Ini juru masak istana. Nah, ini yang satu ini. Itu ketika dikawin oleh Abiyasa, kakinya ini sedadal saking wedine. Oh, iya. Nah, anaknya jadi Yamawidura, Raden Yamawidura yang pancik itulah. Si Dastarata itu menurunkan Kurawa yang 100, Pandu menurunkan Pandhawa. Oh, begitu. Ya, pada waktu Pandu meninggal, ini si Pandhawa masih kecil. Dastarata Pandu berpesan, "Kakang, besok kalau anak saya ini sudah besar, sudah pada saatnya jadi raja, sementara tahta kerajaan saya titipkan pada Kakang Dastarata." Dastarata itu bapak kakaknya Pandu tadi. Kakaknya Pandu. Ya. Tapi nanti kalau anak-anak saya sudah besar, tolong disampaikan pada anak-anaknya. Dititip begitu. Anak-anaknya itu siapa tadi, Pak? Anak-anaknya ya itu tadi Pandhawa tadi. Pandhawa tadi ya. Pandhawa tadi. Iya. Supaya diberikan. Ya, kalau udah besar berikan ke Pandhawa. Berikan pada Pandhawa. Ya. Nah, tetapi di situ masuk Patih Sengkuni. Wah, Sengkuni. Nah, ini. Iya, Sengkuni ini sing elek. Betul ini. Gawene mbujuki sing elek-elek. Padahal dia itu adik iparnya. Dulur ipene si Dastarata. Dia yang selalu membujuk pada Dastarata supaya aja dikekne Pandhawa kon mainane Kurawa. Akhirnya tahta diberikan Kurawa. Diberikan Duryudana. Lah Duryudana ketika pada saatnya ini menyerahkan ndak mau para Astina. Ya mestinya harus jadi kalau diserahkan pada Pandhawa, kami mau tinggal di mana? Enggak seperti sekarang ya kalau Sengkuni sekarang. Itu apanya Kurawa, Pak? Sengkuni itu paleknya. Palek ya. Jadi adiknya Dewi Gendari itu istrinya Dastarata. Kalau dengan Pandhawa? Dengan Pandhawa, Sengkuni ya sama dengan apa? Adiknya Gendari istrinya Dastarata. Jadi ya misanan ya. Berarti sebenarnya dulu iya masih tunggal nasab, tunggal mbah itu. Tunggal nasab. Jadi setelah gitu akhirnya diadakan oleh Patih Sengkuni atas Kurupati Ngastino yang barep. Diadakan lakon Pandhawa Dadu itu. Diadakan permainan dadu itu. Dan Sengkuni itu ahli main. Ahli main itu juaku wis ngasut sing remi juaku. Pandhawa kalah. Padahal Prabu Puntadewa itu jago juga. Tapi kalah karena Sengkuni licik. Nah, Puntadewa jujur. Nah, Sengkuni dipermainkan akhirnya kalah, dia ditundung. Ditundung 12 tahun di hutan, setahun di negara Wirudana jadi Jagala Bilawa tadi, nyamar itu. Makanya kalau ada politisi sing apa namanya sing perilakunya kurang mulia kan Sengkuni. Iya betul. Iya itu beberapa beberapa tahun lalu sampai digambarkan itu. Sengkuni. Kita baru tahu, tapi kadang kan nggak tahu Sengkuni kenapa sih pada takut dengan Lah kembalinya Pandhawa itu sebenarnya begini, Pandhawa itu tidak hanya minta Ngastina itu tidak. Udah serahkan karena Pandhawa sudah membuat keraton sendiri namanya Keraton Indraprastha atau Ngamarta. Nah, itu akhirnya membuat keraton sendiri dari terpisah dari sah itu karena terpisah gitu. Dulunya berupa hutan. Oh, dulunya berhutan. Ada sebagian masuk wilayah Astina, ada sebagian masuk Wirata. Lah semuanya diberikan. Dari Wirata itu diberikan. Nah, pada waktu perang Bratayuda itu sebenarnya merupakan perjanjian dengan para Kurawa kalau nanti setelah 13 tahun lulus dari pengasingan
artinya tidak dikonangi, diketahui oleh para kru, Pendowo bisa melangsungkan kembali merebut negara Astina. Nah, kalau Pendowo sebenarnya cukup negara Indraprastha saja. Nah, tapi Duryudana ini sangat dengan Gendari yang Jajaka Sengkuni sangat jahat. Politisi jahat itu. Ya iya Sengkuni itu. Politisi jahat sekali, tapi memang mahir Sengkuni itu. Para politisi ini perlu belajar wayang. Wah, perlu sekali. Balik wayang ini ada pendidikan politik yang sangat elok ini, Pak. Makanya ya ini cerita ya. Kenapa kita dipertahankan oleh bupati yang dulu itu, yang iso ojo leren. Masalahnya nasihat-nasihat wayang ini banyak sekali dan terjadi di sampai kapanpun ini relevan. Ya. Iya. Solihun likuli zaman. Itu sangat relevan dengan segala situasi dan kondisi. Betul. Walaupun sekarang itu banyak unsur hiburannya ya, karena memang dalang sekalang kalau nggak pandai menghibur. Lewat lagu atau lewat banyolan yang lucu dan sebagainya. Itu ya rapayu. Dan rapayu ya bubruk. Nah, kalau dalangnya pinter lucu, pinter membuat cerita, ada pesan dimasukkan, itu payu. Luar biasa. Nah, itu. Sekali itu. Jadi kalau zaman Wali Songo, Pak, ini bagaimana para wali memainkan wayang, Pak, untuk strategi dakwah. Mungkin pernah ada kisah dan ceritanya seperti apa itu? Jadi orang Jawa pada waktu itu sampai sekarang juga itu salah satu kegemarannya orang Jawa itu ialah tembang dan tembung. Tembang itu yang berupa nyanyian, tembung itu berupa kata-kata. Itu banyak sekali dari kata-kata bijak. Itu banyak sekali nuwun sewu Al-Qur'an yang diterjemahkan tidak vulgar bahasa Arab kan, tapi isinya itu sama. Isinya itu isi Al-Qur'an. Iya, isi Al-Qur'an. Nah, para wali dulu seperti tembang gini. Pada waktu dakwah Islam, para wali menghendaki lewat budaya. Masuk menyesuaikan. Nah, tetapi Sultan Trenggono maksudnya enggak begitu. Enggak begitu, yang tidak mau Kanjeng Sunan udah bunuh saja, serang saja. Radikal ya? Radikal, dia maksudnya kalau nggak mau Islam ya sudah serang aja. Keras ya? Kanjeng Sunan Kalijogo nggak cocok, makanya dibuat tembang gundul-gundul pacoli ya. Itu makanya itu tembang gundul-gundul pacul, ilir-ilir. Itu juga karangan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu Islam baru berkembang. Gundul-gundul pacul kaitannya dengan Sultan Trenggono tadi apa? Nah, Sultan Trenggono pada waktu itu berkehendak diserang dengan kekerasan. Kalau sekarang tuh ekstremis. Ekstremis dengan pendekatan militer lah. Tapi kalau para wali enggak dengan budaya, diantaranya dengan wayang ini. Nah, kaitannya wali tadi dengan penyiaran agama Islam, yaitu tadi dengan tembung dan dengan tembang. Banyak sekali kok yang karangan para seluku-seluku batok, turi-turi putih, terus gundul-gundul pacul itu semuanya. Makanya sekarang kalau di masjid-masjid ada puji-pujian sing khususnya lagu apa turi putih atau ditambah-tambahi wah. Aja nggo asline, asline kudu tetep ana. Dene engko sakwuse kudu silakan. Tapi aja ngilangi asline. Teknya atau tembangnya, Pak? Ya, tembangnya maupun teknya. Oh, gitu ya. Contohnya turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur nang kebon agung. Celeret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Ini kan dari dalil ini sebenarnya. Dengan tembangke Pak Sewu. Turi ini versi lagunya sudah bermacam-macam ya. Ya, tapi yang penting turi-turi putih ditandur nang kebon. Turi-turi putih itu orang kalau sudah jadi jenazah, jadi pocong. Ditandur nang kebon agung itu masuk dalam kuburan. Celeret tiba nyemplung. Bahwa hidupnya manusia itu kaya celeret mung sedilo. Kaya mung celeret. Kaya wong Jawa mampir ngombe utawa yen dalam bahasa Al-Qur'an kana yauman ngindah wah ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari
tumrape Gusti Allah iki kaya 1000 tahun. Makanya ini alhamdulillah sekali bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lah ini luar biasa sekali, bonus sekali. Bonus spiritual untuk kita, makanya kita sambut ini ya bulan suci Ramadan ini. Iya, ketika kita disuruh mengisi di masjid itu selalu saya luar sekali umat Muhammad ini. Banyak umatnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini pada mengirikan. Nabi Musa itu irinya luar biasa, tapi iri Nabi Musa nabi Coba Kanjeng Nabi Muhammad disuruh beserta petir untuk sholat itu 50 kali, tapi tinggal 5 kali itu berkat bujukan Nabi Musa itu. 5 kali sholat aku kasih ngerasa sholat. Padahal udah dikasih keringanan. Diberi keringanan. Turi-turi putih ya Pak. Turi-turi putih. Itu ditandur neng Kebon Agung, artinya kuburan. Kenapa nih Kebon Agung? Karena wawara sangat seluruh dunia toh. Dan orang itu akan dibangkitkan nanti pada yaumul ditandur pada neng Kebon Agung. Salahnya tiba nyemplung, wong mati bakal nyemplung neng kuburan. Mbok kira kembangnya apa? Ini sama dengan Al-Qur'an surat Al-Insyirah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah niku akan melihat hasilnya apa ketika dia dititahkan sebagai umat manusia di dunia ini. Itu kan Islam semua. Islam semua, Al-Qur'an semua. Makanya itu tembang-tembang Islami. Itulah tembangnya. Kenapa sebabnya saya dulu tertarik untuk kuliah di Akademi Seni Kerawitan dan saya lanjutkan ke Semarang. Iya, ngono kok dianggap haram. Lah makanya ketika Safik Basalamah itu mengatakan wayang sehabisnya, tapi bagus itu sudah minta maaf. Ya, sudah menyadari. Itu saya dapat info dari mana-mana, dari Solo, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Kalimantan juga. Saya jawab gini, kuwi salah sing takon, yo salah sing ditakoni. Jadi saiki sing takon, wong takon kok karo wong sing ora ngerti. Padahal belum mempelajari. Iya, lah sing jawab wong ora ngerti kok yo jawab. Mbok yo wis disinauni dhisik. Harus dilihat dari sejarahnya dulu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah kan begitu. Kalau yang seluku-seluku batok itu? Nah, seluku-seluku batok itu dari bahasa Arab ceritane sulukul-sukul batnaka yakulu la ilaha illallah. Siromo menyang solo siru mayas luku siromo menyang solo leolei payung moto la ilaha illallah fayamuta ngantek teko sira mati. Namung yen di anuk ning ngono kanggone wong jaman iku ngucapne Arab kangelan. Sampai sekarang masih seperti wayang nih ya. Saya kalau kalau model pesisiran utara ini pada waktu limbuan, itu pasti ada waktu untuk dakwah. Di situ ngetoni wayang golek. Lah wayang golek itu di situ dikeluarkan tembang-tembang Islam itu dan juga filosofi Islaminya masuk. Contohnya geber maksudnya apa? Gunungan tegese apa? Wayang sing disiming kok madhep rono kok ora ubah, sing madhep ora ubah, maksudnya apa, debok tegese apa, semua dimaknakan. Nah, itu seri berikutnya. Iya betul. Makanya saya mengatakan kalau wayang itu wah diceritakan Ranon Tae. Ini masih banyak sekali yang harus diceritakan, betul. Tapi alhamdulillah hari ini sudah banyak pencerahan dari Pak Lardi ya, paling tidak mulai dari pengenalan wayang, termasuk nanti peran santri milenial ke depan. Mungkin sebagai closing Pak, apa pesan Pak Lardi bagi generasi milenial terutama santri milenial untuk menanggapi merespon isu-isu budaya wayang ini Pak? Iya. Pesan saya untuk generasi sekarang santri milenial. Ini saya salut. Paling bisa dilihat banyak penghafal Al-Quran itu sekarang. Alhamdulillah. Anak kecil-kecil, coba lihat ini bulan Ramadan ya, nanti tayangan di TV ada tahfidz dan sebagainya. Itu kalau saya melihat sampai kadang-kadang menangis. Gitu ya. Itu luar biasa sekali. Prestasi. Nah, pesan saya hanya satu. Boleh maju, kita bisa memahami agama sampai sedalam-dalam. Tapi nun sewu jas merah. Jangan melupakan sejarah. Seperti
Ustadz Syafiq Basalamah tadi karena tidak tahu akhirnya menghukumi bahwa Jawa itu masuknya unsur agama Islam itu lewat budaya. Budaya seperti orang kok sibuk bicara masalah itu apalah karena nggak mempelajari sejarah bahwa dalam sejarahnya Jawa itu masuknya agama atau unsur keislaman itu lewat budaya yang diadaptasi dengan agama itu. Makanya sebenarnya itu enggak perlu. Wong kita itu punya dalil sudah jelas lana maluna lakum makma lakum dinukum waliyatinu sudah jelas. Sudah gitu. Hanya itu saja. Terima kasih Bapak Dr. Ades Haji Sulardi Gondo Mastuti MM Ketua Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani. Jadi Permadani ini adalah lembaga apa Pak Permadani itu Pak? Permadani itu sebenarnya nyangkup pada budaya semuanya. Namanya aja lembaga budaya ya. Tapi penekanannya di sini banyak pada masalah bahasa ya. Bahasa dan panoto coro acara manten-manten. Penting itu terkadang kita ini sarjana tapi terkadang kalau diminta untuk sambutan bahasa Jawa gitu bingung ya Pak. Tapi perlu belajar. Iya, tapi sekarang sudah bagus Pak. Ya. Sudah bagus sekarang. Mulai zaman Depak itu dulu kepalanya kalau nggak salah Pak Afif Soleh dulu itu pada digiring podo ikut bahasa itu di Permadani. Sekarang bahasanya sudah bagus. Nah itu karena perlu ada belajar tadi perlu belajar bahasa secara khusus ya. Betul ada belajar gitu. Baik, terima kasih Pak Lardi. Semoga apa yang disampaikan Pak Lardi ini memberikan inspirasi bagi kita semua dan sekaligus menggerakkan bagi generasi milenial, generasi santri milenial untuk jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Pak Karno bilang jas merah itu berarti relevan terus itu. Luar biasa, itu pesan yang sangat inspiratif. Jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Karena di balik sejarah itu ada pelajaran. Ya, betul. Jadi kalau bahasa Al-Qur'an fa'tabiru ya ulil absor. Ya, ambillah pelajaran atas kejadian-kejadian masa lalu, orang-orang yang punya sudut pandang, yang punya pikiran. Ini ya ulil absor ya. Ya, ulil absor ya. Jadi itu pertemuan pada kesempatan hari ini dan alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan ya Pak, semoga kita sehat selalu, bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya dan bisa mengisinya dengan kemaslahatan, tadarus dan juga menginspirasi sebanyak orang di sekitar kita. Walaupun ya Pak, ini mulainya puasa ini ada dua ya, hari ini sudah mulai dari Muhammadiyah, ada yang ikut pemerintah, tadi siarannya tadi malam ternyata baru minggu. Ya itu biasa. Tidak masalah. Ikhtilafu ummati adalah rahmat itu adalah rahmat. Ya itu tadi lana maluna tadi. Tetap rukun tetap rukun. Salam damai dan salam harmoni. Ya betul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan sekali lagi terima kasih waktunya Pak Lardi. Sami-sami. Beliau istirahat ini saya mohon waktunya siang-siang. Sami-sami Mas. Semoga ada berkah dan memberikan jariah bagi Pak Lardi khususnya dan kita semua, amin Allahumma amin. Wa ma taufiqi illa billah li tawakkaltu wa li unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutur tinular.